Terima kasih Pak Nathan, Bu Lina, terima kasih buat Pak Hadi, dan juga rekan-rekan yang lain dari GMII Jakarta. Shalom semuanya. Selamat Shalom. menikmati berkat Tuhan di hari Sabtu ini, tanggal 8 Mei 2021. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk melayani Tuhan di persekutuan doa pasangan suami istri ini, karena saya juga adalah pasangan dari seorang istri bernama Melisa Aryani atau yang dipanggil Caca. Salam dari Caca buat sahabat-sahabat GMII semua di manapun berada yang sekarang bergabung dalam platform Zoom ini. Sekali lagi ini suatu kehormatan buat kami melayani Tuhan, meskipun di tengah duka cita. Paling sedikit, bukan orang ini. paling sedikit dalam 2 minggu terakhir ini paling sedikit kami kehilangan 3 orang. Ya, paling sedikit 3 orang yang kami kenal dan dekat, kami kasihi, dan juga lingkaran satunya kami kehilangan mereka. Dan hari ini baru saja kira-kira jam 11 siang tadi, opung kami dari pihak istri saya atau nenek kami, opung JRH Hutapea Boru Panggabean, juga dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Jadi sekarang ini saya lagi ada di rumah duka di kediaman mertua kami, dan sementara yang lain ada di bawah melayani dan juga menerima kunjungan beberapa tamu dengan keterbatasan dan tentu protokol kesehatan. Saya menyelinap di kamar ini untuk melayani Tuhan dan melayani saudara sekalian. Tuhan baik. Amin. Tuhan Yesus selalu baik. Baru-baru ini saya menulis di Instagram saya menulis kalimat seperti ini. Karena itu adanya di Instagram Story, jadi 24 jam sudah terhapus secara otomatis. Tapi saya simpan tulisan saya. Karena bertubi-tubi kami kehilangan sahabat, teman sepelayanan, dan sekarang opung kami. Saya sempat menulis begini, di tengah segala duka, Tuhan pasti selipkan benih sukacita. Cari dan dapatkan benih itu. Hargai hidup lebih lagi dari sebelumnya. Berjalanlah dalam kasih dan harmoni. Temui mereka yang kamu sayang, hadirlah dalam hidup mereka, dan rayakanlah hidup. Kalimat ini saya tulis karena tergerak Bapak Ibu ya. Tergerak dari hati melihat betapa kebaikan Tuhan selalu melekat pada orang-orang yang mengandalkan Dia, dan bahwa perpisahan sementara di bumi ini adalah waktu yang sangat sebentar dibandingkan mereka yang sudah mendahului kita di rumah Bapa yang kekal. Pernah dengar lagu ini ya? Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya percaya orang-orang yang dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa di surga, mereka sudah menikmati kemurahan Tuhan yang sangat banyak di bumi ini, dan bahkan ketika mereka ketemu kemuliaan yang kekal di sana, nggak ada bandingannya apa yang mereka alami di sana dengan apa yang mereka pernah alami di bumi. Kita hanya menunggu antrian saja untuk menuju ke sana, dan kalau kita ada dalam pertandingan iman yang benar, kita akan ada di sana. Jadi pesan pertama kami sebagai tamu di GMII malam hari ini dalam ibadah persekutuan doa pasutri adalah menangkan pertandingan imanmu, pertahankan iman itu, dan jangan pernah mundur dari apa yang Tuhan sudah titipkan hari ini. Nah, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan pada Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk malam yang indah,
untuk kebersamaan kami dan keluarga masing-masing di tempat kami berada. Kami bersyukur untuk ibadah yang rutin dilakukan. Tuhan telah mengirim begitu banyak hamba-Nya untuk menerangi hati dan pikiran kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kami percaya Tuhan akan melakukan hal yang sama melalui aku. Oh Tuhan, sembunyikanlah aku di balik salib-Mu, biarlah salib Tuhan yang selalu menonjol dan terlihat. Semata-mata kami ini adalah alat-Mu, kami yang tidak sempurna sama sekali, tetapi Engkau layakkan untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Demikian juga dengan sahabat-sahabatku yang berada di balik pelayanan pasutri ini. Kami semua berharga di mata Tuhan, seberharga jiwa-jiwa yang mendengarkan dan mengikuti pelayanan ibadah ini. Tuhan Yesus, ajari kami Roh Kudus, supaya kami mengerti firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya ingin membagikan satu pesan Tuhan yang saya percaya ini cocok, ini pas banget untuk keadaan kita saat ini di tengah keluarga. Bukan hanya Bapak Ibu yang kesulitan belakangan ini, udah lebih dari 1,5 tahun kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pandemi yang nggak biasa, pandemi yang pertama kali kita hadapi sebagai anak-anak muda. Kenapa saya bilang kita semua anak-anak muda? Karena berapapun usia Bapak Ibu sekarang, 100 tahun lalu waktu ada badai flu besar yang melanda Eropa dan disebut pandemik karena mewabah seluruh dunia dan membuat banyak orang meninggal saat itu. Jutaan orang meninggal. Bapak Ibu nggak ada di sana saat itu. Nggak ada. Jadi ini pertama buat kita ya, ini perdana buat kita. Bukan hanya Anda yang sulit, kami juga mengalami kesulitan. Tapi kesetiaan Tuhan selalu ada setiap hari. Dan harapan di dalam Tuhan nggak pernah ngecewain. Selalu ada cara Tuhan memberkati kita, melindungi dan menjagai keluarga. Setuju nggak? Kalau saya beri Anda kesempatan masing-masing untuk membuka mikrofon di ponsel Anda atau di gawai Anda, lalu Anda bicara kesaksian mengenai apa yang Tuhan nyatakan 1,5 tahun terakhir ini, pasti Bapak Ibu punya banyak kesaksian. Dan Tuhan bisa pakai Bapak Ibu menjadi alatnya, menjadi berkat bagi banyak orang. Pasti bisa. Jadi nggak perlu terbentur dengan seorang pembicara atau pesaksi, orang yang populer untuk mengadakan sebuah ibadah. Nggak perlu terbentur dengan jadwal-jadwal mereka. Jalani aja, jalankan saja dengan setiap orang yang udah ditaruh Tuhan di bidangnya. Tuhan memberkati gereja Anda. Tapi apakah Anda termasuk golongan orang yang terdorong atau orang yang terpanggil? Dua hal ini yang mau saya sampaikan dalam konteks hubungan keluarga, rumah tangga yang dibina suami dan istri. Suami dan istri adalah pasangan ideal dalam rumah tangga yang dibentuk oleh Tuhan dari sejak zaman manusia pertama di bumi. Lembaga pernikahan adalah lembaga atau organisasi tertua di muka bumi ini yang dulu pada saat dibentuk belum ada ADART-nya. Ternyata ADART-nya, ya, anggaran dasar anggaran rumah tangga itu terbentuk dengan sendirinya melalui pemikiran dua orang yang istimewa ini. A namanya perannya suami, B namanya perannya penolong sebagai istri. Dalam pelayanan ini atau dalam kehidupan keluarga kita, pertanyaan saya untuk Anda adalah apakah Anda termasuk orang yang terdorong atau yang terpanggil? Kelihatannya begitu kata terpanggil muncul, kata terdorong menjadi dilemahkan. Kita seolah ingin menjadi rohani, lalu kita bilang, kayaknya saya terpanggil deh. Aku ingin jadi orang yang terpanggil. Tapi ingatkah firman Tuhan berkata, banyak orang yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Maka setiap kita yang terpanggil, kita menjadi kelompok yang eksklusif. Eksklusif. Tanpa kita harus mengeksklusifkan diri. Karena kita ini semua perpanjangan tangan Tuhan. Tapi mari kita dengar apa yang mau saya sampaikan ini. Ternyata semua kita
memulai kehidupan ini, karir ini, pelayanan ini, peran kita masing-masing di tengah keluarga melalui proses yang disebut terdorong. Sebagai contoh saya terdorong untuk menikah karena saya melihat orang tua saya yang menikah juga di usia yang dulunya tidak terlalu jauh dengan usia ketika saya menikah 10 tahun yang lalu. Saya terdorong untuk mengikuti jejak orang tua saya dalam pernikahan supaya saya dapat memelihara sebuah keluarga kecil, membesarkan anak-anak kami, dan kalau boleh Tuhan, aku ingin seperti opung kami yang baru saja berpulang hari ini, yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat anak-anaknya punya anak, dan anak dari anak-anaknya punya anak lagi. Opung kami yang baru berpulang ini umurnya 91, Bapak Ibu. Jadi beliau bahagia sekali sebenarnya dalam hidupnya, karena udah melihat cicit-cicitnya juga. Dahsyat ya Tuhan ya. Kalau boleh Tuhan, kalau boleh itu doa kita. Jadi kita semua awalnya terpanggil, ulangi, kita semua awalnya terdorong. Tapi apakah menjadi orang yang terdorong saja cukup? Lantas kita berhenti bertumbuh? Tentu tidak. Saya ingin bacakan satu kutipan yang saya ambil dari buku yang berjudul Ordering Your Private World, atau memerintahkan dunia pribadimu. Ordering Your Private World by Gordon MacDonald. Nama penulisnya adalah Gordon MacDonald. Saya akan bacakan tulisan atau quote-nya saja, kutipannya saja dari buku Gordon dalam bahasa Inggris. Kemudian nanti saya akan translasikan ke bahasa Indonesia. Jangan khawatir Bapak Ibu ya. Mari kita mengerti dulu. Saya akan mulai dengan driven people. Orang-orang yang terdorong. Bahasa Inggrisnya driven people. Driven people think they own everything. They own their relationships, they own their possessions, and they own their positions. In fact, they perceive their identity as the sum of their relationships, possessions, and positions. As a result, driven people spend most of their time protecting what they own. We see this in a family when a parent makes sure everyone knows that he is the father or the mother and demands that everyone else cater these wishes without questioning his authority. Driven people think and act as if he who dies with the most toys win. And if you mess with any of their toys, you are in trouble. The possessions of driven people become an important expression of who they are and end up possessing them. Selesai. Ngomong apa iki Cok ini? Aduh, aku nggak ngerti. Tolong dibantu dulu pencerahannya, Cok tolong. Ini baru mau dibantu Bapak Ibu. Tapi perlu dijelaskan dulu dalam bahasa Inggris, karena kami sebagai pendidik dan pengajar juga menghargai para penulis yang memikirkan ide mereka, konsep mereka, dan menulisnya dalam bahasa asli. Bukan hanya itu semata-mata, tapi penjelasan dalam bahasa Inggris biasanya lebih dalam. Nah, ini bahasa Indonesianya. Driven people, masih ingat ya? Kita masih ngomongin konteks driven people. Saya diberi waktu maksimal 1 jam Bapak Ibu untuk bicara, kemudian nanti akan ada tanya jawab. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Nathan, nanti yang mau tanya pertanyaan seputar dari apa yang saya bagikan malam hari ini, silahkan di laman percakapan. Saya tidak akan melayani pertanyaan yang tidak kontekstual, yang tidak relevan dengan apa yang saya sampaikan. Ya Bapak Ibu ya. Orang-orang yang didorong, driven people, atau terdorong karena sesuatu. Dengarkan saya baik-baik Bapak Ibu, dengarkan saya, bahasa Indonesia. Orang-orang yang didorong berpikir mereka memiliki segalanya.
Mereka memiliki hubungan-hubungan, semua harta milik, jabatan, atau pangkat. Dan sebagai hasilnya, kebanyakan orang tipe ini akan menghabiskan waktunya untuk menjaga apa yang mereka punya. Dalam konteks keluarga, orang tua dengan tipe seperti ini selalu berusaha untuk memastikan bahwa anak-anaknya tahu siapa ayah dan ibunya dan tidak mempertanyakan otoritasnya sebagai orang tua. Orang-orang dengan tipe ini beranggapan mereka yang mati dengan mainan paling banyak di tangannya, merekalah yang menang. Dan jika Anda mencoba mengganggu mainan mereka, Anda berada dalam masalah. Ayo, setelah saya bacakan kutipan ini, siapa yang merasa tertampar? Siapa yang ngerasa kayaknya itu saya itu? Saya suka bilang gini sama anak-anak ya, kalau udah marah gini, dengerin saya ya. Aku ini papa kamu, aku ini mama kamu. Padahal anak-anak mereka dalam hati menjerit, iya aku tahu gitu loh. Gak usah diingetin bahwa kita ini papa mamanya, mereka udah ngerti. Tapi kita sering memaksakan otoritas kita pada mereka tanpa kita mau mengerti isi hati dan pikiran mereka. Kita kurang bermain dengan anak-anak, tidak seperti dulu lagi. Waktu kita masih punya waktu atau punya kesenangan tersendiri bermain dengan mereka. Hai orang tua, kenapa engkau meninggalkan waktu bermain dengan mereka? Kenapa engkau meninggalkan kualitas pendampinganmu hanya karena engkau mendapat promosi di kantor? Nah, driven people, orang-orang yang didorong ini modelnya seperti ini, termasuk yang pola pikirnya ini konvensional, tapi relevansinya dengan zaman ini selalu ada. Bahwa keberhasilan dan kesuksesanlah yang dicari semata-mata sebagai pengakuan dari dunia tentang siapa mereka. Makanya tadi ada kalimat, siapa yang mati dengan mainan paling banyak, mereka yang menang. Artinya, siapa yang punya materi paling banyak, pangkat yang terkoleksi cukup, kemudian penghargaan yang segudang, gelar yang sampai tidak cukup lagi dimasukkan dalam akta dan sertifikat, juga ijazah, mereka yang terbaik. Itu tipe-tipe driven people. Saya tidak bilang, Bapak Ibu, bahwa mengejar kesuksesan dan keberhasilan itu suatu makna yang keliru. Tidak, saya tidak bilang begitu. Saya juga nggak berkata bahwa ketika kita mendapatkan penghargaan atas kerja keras dan karya bakti kita, kemudian kita mengumpulkan cukup bagi warisan anak-anak kita, lantas itu menjadi sebuah proses dan hasil yang sama sekali salah atau bertentangan dengan firman Tuhan. Enggak, saya nggak bilang begitu. Yang saya katakan adalah parameter daripada pola pikir kita yang sering keliru. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang saya perhatikan nih di wajahnya sekilas saja, karena saya nggak bisa perhatikan satu persatu. Tapi saya perhatikan banyak juga pasutri-pasutri muda di sini, apalagi tadi yang ngucapin tuh lewat video ya. Dan bisa aja saudara seangkatan dengan saya, sebagian banyak yang lebih senior dari saya, tapi kita termasuk dalam generasi yang dituntut oleh orang tua kita untuk menghabiskan banyak waktu belajar supaya kita jadi orang berhasil. Betul ya? Betul. Lalu suatu waktu kita pernah ngalamin ini. Ketika kita sudah berhasil mewujudkan mimpi kita jadi berhasil dan sukses dalam karir, lantas kita mentok. Mau apa lagi habis ini gitu? Ngapain lagi? Ada yang pelariannya ke pelayanan. Karena kita ingin mengisi waktu luang. Ada yang nunggu pelayanan nanti kalau udah sukses, kalau sudah bisa membuat uang bekerja bagi keluarga mereka. Tapi selama kami jadi karyawan, ya jangan pelayanan dulu. Ada juga yang punya pola pikir kalau pelayanan itu ya melayani Tuhan artinya ya di detik-detik terakhir sebelum extra time, sebelum ada sudden death, sebelum ada injury time gitu. Di sisa tenaga kita baru kita melayani Tuhan. Ini termasuk the driven people, orang-orang yang terdorong. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau memang apa yang saya katakan barusan dengan mengambil
kutipan dari bukunya Gordon MacDonald, itu ternyata adalah Anda, saya nggak minta Anda bertobat. Saya minta saudara dengan saya, ini juga firman buat saya, mengingatkan diri kita masing-masing untuk masuk lebih dalam, menggali jauh ke bawah, dan mengenal lebih tinggi tentang tujuan hidup kita. Sehingga kita menjadi definisi yang kedua, yaitu orang-orang yang terpanggil atau disebut called people. Called people, orang-orang yang terpanggil. Mari saya bacakan pada Bapak Ibu, apa itu definisinya called people. Saya ambil kembali kutipannya dalam bahasa Inggris. Dengarin ya. Called people, on the other hand, believe everything is on loan. Saya langsung translasikan satu kalimat ini. Orang-orang yang terpanggil, di sisi lain mereka percaya bahwa apapun yang mereka miliki saat ini adalah pinjaman atau titipan, bahasanya begitu. They believe their relationships are on loan. They know that we have no guarantee we will see those we love tomorrow. Orang-orang terpanggil ini percaya bahwa hubungan-hubungan mereka adalah titipan. Dan mereka tahu bahwa mereka nggak punya jaminan apapun untuk melihat orang yang mereka kasihi atau mereka sayangi besok. Called people also believe their possessions are on loan and are to be held lightly, to be enjoyed and shared with an open hand. Dalam bahasa Indonesia, orang-orang terpanggil juga percaya bahwa apa yang mereka miliki adalah pinjaman, titipan semata yang harus dipegang secara ringan, bukan digenggam erat, tapi dipegang secara ringan untuk dapat dinikmati dan dibagi dengan tangan terbuka. Finally, called people believe their positions are on loan from God and the people they are attempting to influence. Pada akhirnya, orang-orang yang terpanggil percaya bahwa posisi, pangkat, dan jabatan mereka itu adalah titipan sementara dari Tuhan dan juga orang-orang yang mereka harus berdampak terhadapnya. Jadi titipan dua. Yang pertama titipan amanah dari Tuhan, yang kedua amanah dari orang-orang di sekitar mereka yang harus mereka pengaruhi. Oke? Ini untuk para pemimpin ya, di kantor Anda, di gereja Anda. Perhatikan, ini amanah dari Tuhan dan juga dari jemaat dan dari karyawan Anda. Perhatikan baik-baik. Rather than protecting what they own, called leaders act as good stewards of what has been loaned to them. Ini yang terakhir saya katakan dalam bahasa Indonesia, daripada melindungi apa yang mereka miliki, para pemimpin yang terpanggil selalu bertindak selaku manajer atau pengelola. Pengelola yang apa? Yang seperti apa? Pengelola yang setia dari apa yang telah dipinjamkan kepada mereka. Bapak dan Ibu sekalian, inilah perbedaan kentara dan signifikan ya, antara driven people atau orang-orang yang terdorong atau perlu didorong dengan orang-orang yang terpanggil. Setelah mendengarkan kata-kata orang yang terpanggil dan penjelasannya dari kutipan tadi, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan di hati? Pertanyaan apa yang muncul di hati? Karena apa yang dikatakan oleh seorang komunikator, dalam hal ini saya adalah komunikator, Bapak Ibu adalah komunikan saya, pendengar, maka yang seharusnya menjadi sistem alarm pertama dari rantai komunikasi ini adalah Anda. Anda penerima pesan, toh? Biasanya ada tanda tanya tuh di hati Anda. Apakah Anda percaya apa yang di tangan Anda saat ini adalah pinjaman saja? Amanah? Ada pertanyaan berikut lagi. Apakah Anda percaya bahwa hubungan-hubungan Anda, suami dan istri ini adalah titipan semata? Opung kami yang baru meninggal hari ini, 91 tahun usianya, sudah ditinggalkan oleh suaminya beberapa tahun yang lalu.
baru beberapa tahun yang lalu ya. Demikian juga dengan ibu saya, ibu kandung saya sudah tidak bersama dengan suaminya, ayah saya, itu kira-kira sudah lebih dari 14 tahun lah. Jadi Bapak Ibu yang percaya bahwa hubungan ini pun titipan, maka kita tidak akan menggenggamnya erat. Kita nggak akan membuat sulit hidup kita dengan memikirkan aset-aset kita yang terlalu banyak itu untuk kita jaga benar-benar, bikin perimeter supaya jangan ada orang yang mengambilnya, padahal hati kita salah memaknainya. Sebenarnya kita nggak punya niat untuk jadi berkat buat orang lain. Yang kita tahu kita hanya harus menikmati untuk diri kita sendiri. Padahal itu bukan esensi menikmati. Sekarang kita masuk firman Tuhan. Yang tadi ini adalah pembukaan. Pembukaan saya lumayan Bapak Ibu. Hampir setengah jam. Ya 27 menit tepatnya. Oh, sebelum saya lanjut firman Tuhan, izinkan saya mengapresiasi Bapak Ibu yang memulai ibadah ini dengan kedisiplinan yang sangat hebat. Saya sangat menghargai waktu, dan Anda adalah orang-orang yang sangat menghargai ketepatan waktu. Terima kasih. Bahkan tadi sesi saya dimulai lebih awal. Harusnya 19.15, itu yang saya dapatkan informasi awalnya. Tapi dimulai lebih awal. Well, thanks to you. Thanks to all leaders. Terima kasih para hambanya. Saya ingin kita semua sama-sama membaca Yosua, kitab Yosua, pasal 1, ayat ke-6 sampai 9. Silakan persiapkan Alkitab Anda masing-masing dan izinkan saya membacanya. Kali ini dalam bahasa Inggris. Kembali saya ingin Bapak Ibu untuk menemukan makna yang berbeda, ya, perspektifnya berbeda. Yosua 1 ayat 6 sampai 9 yang akan saya bacakan adalah versi dari New Living Translation. Bapak Ibu jangan keblinger ya, jangan bingung dengan munculnya terjemahan baru dalam bahasa Indonesia, kemudian ada BIMK, bahasa Indonesia masa kini, ada juga yang BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, belum yang bahasa Inggris, ada New King James Version, ada NLT yang mau saya bacakan, ada Amplified Bible, dan lain sebagainya. Belum yang Jewish Bible, waduh ini mesti yang mana nih Mas Coki? Jangan-jangan ini ada upaya membelokkan firman Tuhan. Jangan terlalu jauh berpikir ke sana Bapak Ibu. Kita aja yang ada dalam lingkup bernegara Indonesia, cetakan Alkitab yang resmi dari lembaga yang disebut LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu pun bukan bahasa asli. Yang mau saya bacakan ini juga bahasa Inggris, padahal firman Tuhan awalnya bukan disebut dalam bahasa Inggris, tidak ditulis dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu sekalian, itulah pentingnya kita berdoa pada Roh Kudus, minta bimbingan. Tujuannya adalah kita menemukan perspektif. Ya, kita mau belajar kan? Yuk sama-sama. Joshua 1:6-9 NLT ayat ke-6. Firman Tuhan berkata, "Be strong and courageous, for you are the one who will lead this people to the land I swore to their ancestors I would give them." 7. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. 8. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will be prosper and succeed in all you do. Last verse, Bapak Ibu, 9. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Amin. Ketika saya membaca ayat ini Bapak Ibu, ayat ke-6, saya merenungkannya, firman ini ditulis di kitab Yosua, ditujukan kepada
pemimpin berikutnya dari bangsa Israel yang terkenal tegar tengkuk, artinya keras kepala banget, itu kepala batu. Kalau batu kurang keras, Anda mau namakan apa lagi terserah. Tapi zamannya Musa, sebelum Yosua, Musa udah berhadapan dengan karakter bangsa Israel yang sulit dikendalikan ini. Musa sudah mengalami jatuh bangun dalam seni memimpin umat. Musa diuji kesabarannya sampai titik mendidih kesabaran dia. Dia pernah marah sekali, kecewa banget, dia pernah mukulkan tongkatnya ke batu dan keluar air. Tapi karena dia marah, Tuhan tidak berkenan kepada Musa sehingga Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk tanah perjanjian. Musa terima teguran Tuhan. Ingat ya kisah itu ya. Musa terima dengan rela hati. Musa orangnya nggak gampang mengeluh sama Tuhan. Dia percaya apa yang menjadi perintah Tuhan, dia harus taati dengan segenap hati. Maka sampai hari ini kita nggak pernah tahu di mana makamnya Musa. 4 kali saya ke tanah perjanjian, 4 kali kami ke Mesir dan perbatasannya. Kami nggak pernah dapat informasi di sini loh Musa dimakamkan, nggak ada. Memang bagi Musa, ketika Tuhan bilang kamu nggak akan diizinkan oleh saya masuk ke tanah perjanjian, itu pasti sedih banget. Tapi Musa bisa menerimanya karena dia tahu yang terbaik dari Tuhan. Ketika Tuhan bilang tidak pada doamu, Tuhan sedang mengajarkan kamu tentang arti kehendaknya. Ketika Tuhan diam saja, bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Tapi Tuhan ingin melihat apakah kamu sungguh-sungguh setia dan taat padanya. Ketika jawaban doamu adalah ya dari Tuhan tentang pergumulan keluargamu, finansial, studi, mimpi, dan lain sebagainya, maka Tuhan mengingatkan dengan lembut, ini semua bukan karena hebatmu, tapi semata-mata karena kemurahanku, kata Tuhan. Ketika saya membaca ayat ini, saya berusaha untuk menempatkan diri saya di posisi Yosua. Saya disuruh memimpin bangsa yang susah dipimpin, dan rasa-rasanya saya belum siap. Saya masih butuh Musa, saya masih butuh dia, tapi dia sudah dipanggil Tuhan. Bersyukur hari ini yang Tuhan titipkan kepada saya adalah istri dan 3 orang anak, artinya keluarga. 2, pekerjaan, karir, pelayanan, artinya penghidupan saya. Dan yang ketiga, apa yang saya miliki di tangan, talenta, kesehatan, ini yang harus saya kelola. Jadi saya adalah pemimpin bagi diri saya sendiri. Bapak Ibu adalah pemimpin bagi dirimu sendiri, minimal. Memimpin keluarga dengan sifat alamiah, karakter yang berbeda. Anak-anak Anda nggak perlu sama seperti Anda. Bahkan si kembar pun punya perbedaan. Kenapa Anda harus menyamakan anak yang satu dengan anak yang 2? Kenapa Anda harus bilang, kamu kenapa nggak jadi kayak kakakmu sih? Tuh lihat kakak kamu tuh, rajinnya minta ampun. Mama itu senang sama kakakmu. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika terucap seperti itu dengan sengaja, Anda tidak sadar sedang melukai hati si adik. Tentu saja saya ngomong begini tidak bermaksud untuk menceramahi Anda yang lebih berpengalaman ya. Tapi ini pengalaman saya. Saya menahan diri untuk tidak membandingkan anak nomor 2 dengan nomor 1. Bahkan nanti ketika Rebecca, anak kami yang sudah lewat 6 bulan usianya ini, ketika dia udah mulai mengerti bahasa kami, saya nggak mau bikin dia, atau saya dan istri saya, kami sepakat, kami nggak mau menjadikan dia sama seperti kakaknya. Untuk meneladani sikap, sifat yang baik, oke. Untuk mengejar kepada prestasi yang benar, oke. Tapi untuk karakter, sifat, talenta, dan panggilan, saya dan istri sepakat kami hanya akan mengawal anak-anak kami, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Selama itu prinsip firman Tuhan tidak dilanggar, kebebasan adalah milik mereka pada batas umur tertentu. Bapak Ibu, garis bawahi apa yang mau saya katakan ini untuk Anda. Ketika Tuhan mempercayakan Anda sesuatu hari ini,
maka kepercayaan itu adalah latihan Anda. Orang baru bisa menang perang kalau dia terlatih untuk menghadapi peperangan. Anda akan dikatakan sebagai orang tua yang berhasil ketika latihan Anda dalam mendidik anak sudah Anda lewati prosesnya. Ketika seorang datang kepada saya lalu, selamat Coki, selamat, aduh kamu sukses ya sekarang ya. Saya katakan pada mereka, amin, puji Tuhan, terima kasih. Makasih bro. Waktu kami reuni dengan teman-teman kami SMA, Cok, wah hebat lu ya, selamat ya. Saya tidak menolak berkat dari mereka lewat ucapan. Ketika mereka bilang selamat, saya terima kasih. Tapi sebenarnya saya ingin berikan kredit pujian ini kepada orang tua saya. Jika saya punya kesempatan lebih banyak untuk menjelaskan siapa diri saya kepada orang-orang yang memberikan selamat kepada saya akan berkata begini. Terima kasih untuk pujian Bapak Ibu, terima kasih buat semua dukungan sahabatku. Saya bersyukur pada Tuhan untuk apa yang diberikannya hari ini. Tapi saya ingin mengapresiasi orang tua saya. Karena mereka sudah menjadi orang tua yang berhasil dengan membuat saya jadi orang berhasil. Saya belum berhasil Bapak Ibu dalam konteks yang ini gitu loh. Karena anak-anak saya masih kecil. Umur 10, umur 6, dan umur 6 bulan. Ya, suatu saat saya akan menerima pujian itu. Amin. Ketika orang-orang bilang, selamat ya, aduh anak kamu Abigail sudah lulus kuliah dan sudah kerja di perusahaan yang baik. Oh, Elsa sudah punya usaha sendiri ya. Wah, Rebecca sudah jadi seorang seniman. Wow, pelayanannya maju. Wow, saya akan jadi orang tua yang bangga. Juga istri saya. Apa yang Tuhan titipkan pada Anda adalah latihan. Garis bawah itu. Sukseslah dalam latihan. Bapak Ibu sekalian, saya masih punya waktu 20 menit lagi. Relax. Saya akan lanjutkan dengan apa yang saya terima dari firman Tuhan ini. Ada kata be strong and courageous. Tadi saya sudah bacain ya, ayat yang ke-6 itu Bapak Ibu. Dimulai dengan kalimat perintah. Dalam bahasa Indonesia juga, jadilah kuat. Jangan tawar hati katanya. Benar ya? Langsung loh dikasih perintah sama Tuhan. Karena Tuhan udah tahu hatinya Joshua. Joshua getir. Joshua merasakan, saya kayaknya nggak mampu nih Tuhan. Aku belum siap nih Tuhan. Ataukah Kaleb saja Tuhan yang memimpin, atau tunjuklah yang lain Tuhan. Tapi Tuhan langsung katakan, karena Tuhan tahu hati setiap kita. Jadilah kuat dan berani. Pikiran kita, hati kita Bapak Ibu, harus diatur sedemikian rupa menjadi pola pikir dan pola hati yang sesuai dengan metode latihan. Saya orang yang suka olahraga, Bapak Ibu. Saya suka olahraga, saya suka pola hidup sehat. Tapi latihan yang efektif, latihan fisik maksud saya, dan memelihara pola hidup sehat ini bukan spontanitas. Ini bukan ucapan aja, ini bukan sekedar, iya saya suka pola hidup sehat, tapi prakteknya nggak ada kepada gaya hidup itu, nggak ada. Nol jadinya. Jadi sebelum saya disebut berhasil dalam memelihara gaya hidup tertentu dan menurunkan berat badan saya punya massa otot yang baik, pemikiran yang tajam, maka saya harus melatih kebiasaan berpikir saya, kebiasaan berperasaan saya, emosi hati saya, sesuai dengan metode latihan itu. Kalau Anda mau berhasil dalam melayani keluarga, maka fokus pikiran dan hati Anda memang harus kepada keluarga. Itu dulu. Yang kedua, seninya ada. Seni menyenangkan pasangan ada. Dan ini enggak tertulis dalam buku teks. Anda bisa saja dapatkan di buku-buku populer tentang menolong suami menjadi pelayan yang baik bagi istri, atau sebaliknya menjadi orang tua yang memunculkan potensi terbaik anak dan lain sebagainya. Boleh ada di toko buku tertentu, tapi Anda adalah chefnya. You are the manager of your own life. Yang punya formulanya pada akhirnya adalah Anda, karena Anda tahu custom made, Anda yang tahu tekniknya, Anda yang menjalaninya. Terlalu mudah dibaca, sulit dipraktekkan.
Kuncinya ada pada pola pikir dan pola hati. Sesuaikan Bapak dan Ibu sekalian. Saya juga sedang membaca sebuah buku yang ditulis oleh dua orang hebat, Henry Cloud dan John Townsend. Henry Cloud dan John Townsend. Judul bukunya adalah How People Grow. How People Grow. Bagaimana orang-orang bertumbuh. Silahkan baca bukunya, cari referensinya Bapak Ibu. Saya merekomendasikan Anda baca buku ini. Dan di sana ditulis tentang pengalaman orang-orang yang bisa berhenti bergantung pada alkohol, berhenti bergantung pada rokok, berhenti bergantung pada pornografi, bergantung pada perilaku seks yang tidak sesuai dengan norma. Bagaimana pengalaman-pengalaman hidup orang ditinjau dari sisi psikologis dan teologis. Kualitas hubungan suami istri yang membaik dan menjadi menuju kesempurnaan dan lain sebagainya. Nah, ketika saya baca buku ini Bapak Ibu, ternyata ada faktor yang membuat kita berhasil dalam sesi latihan. Faktor yang terpenting adalah penolong. Silakan dicatat dan diingat. Faktor terpenting dalam menyukseskan latihan Anda adalah penolong. Seperti Anda yang sedang didampingi oleh seorang personal trainer, mentor dalam latihan, maka faktor pemilihan itu juga penting bagi Anda. Ketika persekutuan doa pasutri ini menjadi mentor bagi setiap pasangan rumah tangga yang sedang bergejolak, maka mentor Anda juga adalah faktor X dalam menentukan keberhasilan Anda keluar dari problematika. Banyak banget sih. Anda butuh partner, Anda butuh teman latihan, Anda butuh sparring partner Bapak Ibu sekalian. Temukan itu di komunitas Anda, temukan di gereja Anda, temukan, cari. Jangan menutup diri. This is your time to open up your mind and open up yourself. Not only become open to God only, but also to your men and women of God. Orang-orang yang dipilih Tuhan, hamba-hambanya yang setia, yang berintegritas, Anda bisa terbuka pada mereka untuk menjadi teman dalam menajamkan latihan Anda. Kita butuh keluarga dan teman-teman. Boleh kasih sedikit sodokan di orang sebelah Anda? Itu kayak tadi Pak Nathan sama Bu Lina, ini saya lihat kan berdua ya. Bu Lina boleh kasih sodokan kecil gitu, tapi jangan sikut keras-keras ya. Saya khawatir Pak Nathan tersinggung. Bilang aja bahwa you need me all the time, Pak. Gitu. Ya kan, Papa butuh saya setiap waktu. Mama juga sama. Mama butuh aku. Okay? We need family and friends. Buat Anda yang sedang berzoom dia dengan teman-teman Anda, silakan colek temannya, bilang kita butuh satu sama lain. Bahkan dalam Yosua 6 ayat 10 sampai 18, nggak perlu dibaca sekarang, nanti saja Bapak Ibu. Yosua 6 ayat 10 sampai 18 di sana tertulis bahwa Yosua dengan seluruh bala tentara atau pasukan terbaiknya Israel, bahkan Yosua memanggil suku dari Ruben, Gad, dan separuh dari suku Manase untuk mendukung dia di dalam memenuhi takdirnya Tuhan bagi Yosua memimpin umat Israel, umat pilihan Allah. Sehingga suku Ruben, Gad, dan Manaseh yang dulunya berkonflik ini, yang tidak sepaham dengan Yosua, yang dulunya mereka adalah suku-suku yang pesimis tentang menuju ke tanah perjanjian, tapi Yosua harus merangkul mereka. Karena apa? Yosua butuh mereka untuk menajamkan visi yang Tuhan kasih. Untuk menjadi the equal sparring partner, rekan latihan yang seimbang. Itu maksudnya. Seorang pemimpin akan lahir daripada proses di mana orang-orang yang dipimpinnya tidak selalu setuju terhadap dia. Tapi meskipun ada masukan, kritikan yang pedas, sang calon pemimpin hebat ini mau diproses, mau memfasilitasi, mau berusaha memenangkan hati banyak orang. Itu sekalipun tidak semua orang hatinya bisa disenangkan. You get my point ya Bapak Ibu ya. You got my point at this certain time ya.
8:02 ya. Still have 13 minutes to go. 13 menit sebelum kita tanya jawab. Be strong and very courageous. Tuhan kasih perintah, jadilah kuat, berani, dan jangan tawar hati. Ini masa pandemi, saya tahu, saya juga ngalamin, tapi jadilah kuat. Tuhan juga bilang begitu tadi. Waktu opung kami meninggal, kami dengar kabar dukanya, aduh Tuhan, saya mesti pelayanan ini. Ini gereja Metodis sudah minta, gereja Metodis Immanuel sudah minta kami ini. Saya nggak mungkin batalkan. Saya mau melayani Tuhan. Tuhan bilang, jadilah kuat, Coki. Kenapa Tuhan perintahkan saya jadilah kuat? Kenapa nggak Tuhan yang otomatis, jadi kuat? Gitu. Karena Tuhan bukan jin dalam botol di film Aladdin itu. Diusap-usap keluar, lalu semua yang kamu minta dikasih. Secara otomatis. Tidak. Kuasa Tuhan nyata, absolut, tapi Tuhan tahu siapa ciptaannya. Yang punya kehendak bebas dan punya hati yang kuat. Maka Bapak dan Ibu, kita semua yang ada di tempat ini, sekarang ini, Anda punya keputusan. Keputusan itu di tangan Anda, bukan di tangan Tuhan. Untuk jadi kuat. Maka ketika saya jadi kuat, hari ini, malam ini saya berbagi dengan Anda. Di tengah kedukaan. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Berikan kemuliaan hanya bagi Dia. Kembalikan lewat reaksi Anda. Virtual Anda, silakan. Terpujilah nama Tuhan dan jadilah berani. Second, stay with the manual book. Tetaplah dengan buku petunjuk manual Anda. Dapatkan hikmatnya. Wow, dahsyat. Karena ayatnya tadi yang kita baca berbicara demikian. Ayat yang ke-8. Study this book of instruction continually. Artinya apa? Renungkan firman ini. Renungkan kitab Taurat ini. Betul kan Bapak Ibu? Yang Anda baca di Alkitab tadi benar nggak? Yang Yosua tadi? Yosua 1 ayat 6-9 tadi kan? Pelajari, renungkan kan gitu ya. Apapun bahasa yang tertulis di sana. Renungkan siang dan malam. Supaya kamu berhasil dalam hidup kamu. Betul? Ini poin yang kedua. Get the wisdom. Study the book continually. Jangan mundur dari firman Tuhan. Kalau Anda hanya mengaku lewat iman bahwa Anda kuat, Anda sehat, Anda sedang dipuaskan, jiwa Anda sedang diisi, Anda sedang dipulihkan kesehatannya. Tapi Anda tidak membaca firman Tuhan. Saya tegaskan sekali lagi, kalau Anda tidak membaca firman Tuhan, maka iman Anda menguap sia-sia. Iman Anda menguap sia-sia. Kenapa? Karena Anda nggak dapat hikmat. Anda nggak mengisi pikiran Anda dengan firman Tuhan. Ada firman, ada Alkitab. Itu bukunya. Itu kunci kemenangannya. Jadi jangan hanya berucap, tapi baca. Jangan hanya baca, tapi ucapkan. Dan jangan hanya baca, ucapkan, berhenti di situ. Tapi lakukan. Act love itself. Perbuatlah kasih itu. Nyatakanlah dalam tingkah laku, perbuatanmu. Maka itu menjadi buah-buahnya. Saya ingin mengajak kita sedikit saja lompat ke Yeremia 17 ayat 5. Senang sekali ya kalau baca firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Bapak Ibu nggak perlu repot-repot untuk menyalakan mikrofonnya. Biar saya bacakan. Tapi fokusnya ke firman Tuhan. Saya baca versi NLT lagi ya. Wisdom from the Lord judulnya adalah hikmat dari Tuhan. This is what the Lord says. Cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord. Terkutuklah pada orang yang mengandalkan manusia. Sejatinya manusia adalah fana. Yang bergantung pada kekuatan manusia. Dan yang memalingkan hati mereka dari Tuhan. Artinya apa? Pikiran kita sudah tidak tertuju lagi pada yang memberi pikiran itu. Kita mengasihi Tuhan, betul. Kita juga harus mengasihi manusia, horizontal. Betul bahwa wujud dari kita mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama kita. Tepat sekali. Tetapi kasih kepada manusia tidak boleh mengalahkan kasih kita kepada Tuhan. Hormat kita kepada manusia atas jasa dan pengorbanan mereka
atas hidup kita, bahkan hidup seluruh manusia, tidak boleh mengalahkan hormat kita pada Tuhan. Takutnya kita pada pemimpin kita, bos kita, karena segan, karena kita mengasihi, karena kita percaya otoritas ada padanya, tidak boleh mengalahkan takut kita kepada Tuhan. Karena takut yang dimaksud di sini adalah kasih kita kepadanya. So please read the book. Get your wisdom. Baca firman-Nya dan temuilah hikmatnya di sana. Ini yang terakhir, Bapak Ibu. After you stay with the manual book and get your wisdom, please meditate on word. Meditate on the words so it won't get expired. Artinya apa, Bapak Ibu? Meditasikan, renungkan. Ini yang jauh lebih dalam. Ada masanya kita membaca, ada masanya kita merenungkan. Makanya panduan kita di dalam merenungkan firman Tuhan sehari-hari adalah baca dan renungkan. Tuhan memberi kita waktu yang sama, sehari 24 jam. Bapak, Ibu, Choky Sitohang, Joko Widodo, Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama, Bill Gates, Jack Ma, semua orang hebat, termasuk yang lagi dengerin saya sekarang ini, Anda orang hebat. Nggak ada yang dikasih waktu 24,5 jam sehari, nggak ada. Kita semua punya waktu yang sama, tapi pilihan kita sehari-hari tentu menentukan kualitas hidup kita. Bapak Ibu sekalian, berapa alokasi waktu Anda untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Meditate on the word. Saya ingin lompat sedikit ke 1 Yohanes 20. Mari kita lompat-lompat lucu ke 1 Yohanes. Saya ulangi, 1 Yohanes 2 ayat 20 sampai koreksi 20 dan 27 ya. Sudah di sana? Saya belum. Sabar. 1 Yohanes 2 ayat 20. Saya bacakan Bapak Ibu sekalian dari New Living Translation lagi. But you are not like that. For the Holy One has given you his Spirit, and all of you know the truth. Kamu tidak seperti itu. Kamu tidak seperti kebanyakan orang yang melalukan firman Tuhan atau sekedar membacanya aja. Tapi Anda punya Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang mengingatkan. Makanya di tengah pergumulan, di tengah kesibukan, suara hati nurani yang berdasarkan firman, namanya Roh Kudus, selalu ingetin kita. Iya kan, tiba-tiba ayat yang pagi tadi muncul, ya nggak Bapak Ibu? Saya sering loh kayak gitu, lagi ngopi kayak lagi makan, tiba-tiba muncul aja di hati saya, dan ternyata itu cara Roh Kudus mengingatkan saya untuk merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebaikannya. Cara yang paling sederhana untuk dapat merenungkan firman Tuhan, menyambungkannya adalah lewat ucapan syukur. Makasih Tuhan, aku masih sehat. Makasih Tuhan, barusan tes antigen aku negatif. Oh Tuhan, terima kasih di saat aku butuh biaya untuk sekolah anakku, ketibaan Engkau kirim aku berkat materi. Oh Bapak, makasih banyak. Makasih aku udah tiba di satu tempat tujuan, dan sebagainya. Tuhan Yesus baik sekali. Ayat 27-nya dari 1 Yohanes 2 ayat 20 tadi sudah dibaca. 27-nya bilang begini, but you have received the Holy Spirit. Lagi-lagi kita bicara tentang Roh Kudus. But you have received the Holy Spirit, and He lives within you. So you don't need anyone to teach you what is true. For the Spirit teaches you everything you need to know. And what He teaches is true. It is not a lie. So just as He has taught you, remain in fellowship with Christ. Aduh, ini bagus banget ayatnya. Saya bikin terjemahan yang santai aja dalam bahasa Indonesia. Tetapi engkau, kamu Choky, Anda Bapak Ibu, sebut nama Anda masing-masing. Tetapi engkau telah menerima Roh Kudus.
Haleluya, puji Tuhan. Dan Dia hidup di dalammu. Jadi engkau sebenarnya nggak butuh siapapun untuk mengajari kamu, karena apa yang diajarkan Roh Kudus itu adalah kebenaran. Karena Roh Kudus telah mengajari kamu apa yang kamu butuhkan, tuh kamu tahu. Dan apa yang Dia ajarkan pada kamu adalah kebenaran, bukan kebohongan. Jadi bagaimanapun Roh Kudus mengajarmu, kamu harus tetap tinggal di dalam hubungan dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu, jangan salah artikan kalimat awal tadi bahwa kamu tidak membutuhkan siapapun. Surat Yohanes ini ditulis pada masa ketika jemaat di sana juga dibingungkan oleh kedatangan banyak pengajar-pengajar palsu. Dan di tengah kehidupan orang Kristen hari ini juga banyak pengajar palsu. Banyak orang yang menggunakan Alkitab, istilah teologis, untuk memunculkan kebingungan-kebingungan baru. Tetapi juga masih banyak pengajar-pengajar Tuhan yang tulus, yang hidup dalam bimbingan roh. Maka hambanya yang disebut setia adalah hambanya yang tinggal di dalam roh Tuhan, yang juga berbicara dengan kedaulatan dan otoritas Tuhan. Mentor di dalam Kristus tidak pernah salah ketika dia bicara tentang konteks firman Tuhan yang membangun. Tapi mentor di dalam Tuhan bisa jatuh, dia bisa salah ketika apa yang dia perbuat di luar apa yang kita yakini sebagai kebenaran firman Tuhan. Di sini firman Tuhan ingin mengingatkan kita, jangan terjebak dalam pengkultusan. Saudara bisa saja kecewa terhadap seorang hamba Tuhan. Anda mau lari daripada dia, oke, pribadinya. Tapi Anda tidak akan pernah lari daripada Roh Kudusnya. Sehingga Roh Kudus yang sama bisa pakai hamba Tuhan yang lain untuk mengajar Anda. Ngomong-ngomong, sehari-hari Roh Kudus sudah mengajar kita kok lewat firman-Nya. Bapak Ibu sekalian, saya percaya malam hari ini saudara dikuatkan. Suami dan istri diteguhkan. Ada pemulihan hadir di tengah-tengah keluargamu, ada jawaban, ada jalan keluar, ada solusi, ada perspektif. Firman Tuhan menolong kita semua. Amin. Oke, terima kasih Bang Coki yang sudah membawakan firman Tuhan yang luar biasa. Buat kita yang sudah diberkati Tuhan, boleh dong kasih reaction ya. Oke, ada beberapa pertanyaan nih. Boleh? Dari peserta. Aku bacain ya, Bang. Satu-satu aja, Mbak. Nanti saya jawab per pertanyaan ya. Oke. Ya. Setiap orang kan punya sifat yang berbeda-beda. Ada yang lama dalam proses berpikir, ada yang proses hatinya ada yang cepat. Sedangkan kita diajak untuk stay strong. Bagi orang yang lambat dan hidup di toksik lingkungan, gimana bisa klik dengan cepat dan berubah, tinggalin hal-hal yang toksik itu? Oh, pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih sudah dibacakan. Mbak Teresia, pertanyaan tadi ada di laman percakapan nggak sih? Enggak, ada di Japri ya dia. Japri ya? Oke, nggak apa-apa. Banyak juga yang mengirimkan saya pesan langsung. Maaf Bapak Ibu, kami nggak bisa membaca langsung juga. Keterbatasan saya. Sekilas saya baca, terima kasih juga untuk ucapan duka citanya dan penguatannya untuk saya. Saya akan baca pertanyaan yang tadi atau yang dibacakan oleh Mbak Teresia ya. Kehidupan yang racun, yang meracuni, toxic living, toxic family, toxic communities. Orang-orang dengan pola pikir yang keliru, yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan kepada kita dalam pagar firman Tuhan, dalam konteks keluarga Kristiani. Memang mereka ini masalah. Betul, mereka ini masalah. Tapi kita ditempatkan di lingkungan yang bermasalah juga adalah salah satu misinya Tuhan buat lingkungan ya. Betul ya, rekan-rekan. Tuhan seringkali mengutus kita di tengah kawanan serigala supaya domba-domba seperti kita mengenal suara gembala yang siap menolong. Domba yang diutus ke kawanan serigala ini bukan untuk dikorbankan. Saudara berada di sebuah lingkungan yang terkenal dengan
racunnya dari itu pikiran dan perilaku mereka, saudara dikirim ke sana ketika harus bekerja, itu bukan Anda jadi korban, tetapi Anda menjadi pengaruh atau impact. Nah, saya sadari bahwa level pengenalan kita terhadap firman Tuhan dan pertumbuhan iman kita berbeda-beda. Nggak semua domba siap diterjunkan ke ranah serigala. Jadi jawaban saya atas pertanyaan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi saudara saat ini. Pertanyaan saudara barusan juga bisa jadi mewakili hati dan pergumulan banyak orang di Zoom ini. Tapi mereka nggak kesampaian nanya. Jadi yang kontekstual adalah yang sesuai dengan kondisi Anda terkini ya, Bapak Ibu. Kalau Anda ada di dalam pekerjaan yang mengharuskan Anda melayani di sana, terikat kontrak, tanggung jawab dan kewajiban, tentu saya tidak menyarankan Anda mengambil surat dan menulis isinya untuk dikirimkan kepada pimpinan Anda dan meminta beliau melepaskan Anda. Karena pasti Bapak Ibu punya perhitungan tentang masa depanmu, karirmu. Engkau tetap harus ada di sana dalam jangka waktu tertentu. Disinilah pentingnya saudara, poin ketiga yang tadi saya sampaikan. Remain in fellowship. With who? With Christ alone. Enggak kebetulan dong saudara hadir dalam persekutuan doa ini yang juga memperlengkapi Anda. Inilah bagian penting dari orang yang merasa sendirian dalam perjuangan iman. Yaitu saudara harus mulai terbuka dengan orang-orang yang tepat diajak bicara. Lepas daripada persekutuan doa Zoom ini, saya minta Bapak atau Ibu yang tadi bertanya untuk lebih merapat kepada komunitas ya. Ya, merapat kepada komunitas. Karena saya lepas habis ini. Tapi mentor-mentormu akan terus mendekat dan merapat. Kemudian yang kedua, perspektif lain, kalau saudara tidak berada dalam lingkungan pekerjaan, tapi hanya pergaulan biasa. Saudara, saya yakin Anda nggak butuh waktu terlalu lama ya untuk berpikir ulang tentang makna dari pergaulan tersebut. Anda sudah kenal buah-buahnya mereka. Jadi untuk apa mengikuti pola yang salah, yang perlahan akan mengikis nilai-nilai kehidupan saudara? Saya tegaskan bahwa pergaulan dengan dunia akan memutus hubungan kuat Anda dengan Allah. Ini beda konteksnya. Jangan nyamain Anda dengan orang yang diutus ke kawanan serigala. Ini pilihan saudara loh. Saudara bisa keluar saat itu juga. Tapi kalau itu keluargamu yang toxic family itu, katanya keluarga penuh racun, saudaraku, tentu saja aku juga tidak akan menjawab, kamu keluar dari rumah itu sekarang. Ada banyak kesaksian tentang bagaimana seorang hidup di dalam keluarga yang sering meracuni pikiran mereka dengan kepahitan, dengan ucapan kutuk. Dan anak ini harus bertahan puluhan tahun. Dia nggak sadar bahwa pola pikir dia juga berubah menjadi anak yang pesimisan, orang yang nggak pedean, orang yang menjadi inferior, sangat lahir daripada keluarga yang toksik. Kalau itu saudara alami saat ini, I pray for you. Dalam nama Yesus, aku berdoa, saudara menerima peneguhan hati dari Tuhan bahwa keluarga yang telah dipilihkannya untuk saudara tinggal di rumah itu bukan keluarga yang salah. Yang kedua, saya berdoa Tuhan tidak pernah keliru menempatkan saudara di dunia melalui rahim ibumu, melalui keberadaan bapakmu, yang bahkan melampiaskan kekesalannya padamu seringkali secara verbal maupun fisik. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan menjamah orang tuamu dan saudaramu untuk mengenal kebenaran firman Tuhan seperti hari ini engkau mengenal kebenarannya. Aku berdoa kamu dituntun oleh Roh Kudus untuk menerima jawaban setiap detik agar keputusan yang kamu ambil bukan keputusan yang salah. Aku berdoa kamu kuat, tetap di dalam tabung yang diurapi. Karena benih itu ada di dalam tabung kamu sendiri. Kamu akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluargamu. Amin. Bapak Ibu, saya nggak bisa jawab ini umum. Pertanyaanmu adalah pertanyaan yang sulit, yang
Saya katakan sekali lagi, tidak hanya berhenti di saya, tapi saya titip banget kepada para mentor, hamba-hamba Tuhan di grup ini, agar terus memantau perkembangan yang bersangkutan. Terima kasih. Silakan, pertanyaan berikut. Kita masih punya waktu. Oke. Ya. Kita lanjut ya, Bang Coki. Ini masih ada, mungkin ada 2 pertanyaan terakhir ya. Setelah itu kita tutup karena mengingat kesibukan dan waktu istirahatnya Bang Coki juga. Bagaimana sih mendidik anak agar mau tetap cinta Tuhan melihat kesibukan dari Bang Coki sendiri, dari dunia profesional, dunia pelayanan dan sebagainya. Kalau melihat anak-anak mau bertumbuh dan cinta Tuhan, ada tips nggak untuk kita semua? Terima kasih pertanyaannya. Walk the talk, Bapak Ibu. Berjalanlah di atas apa yang saudara udah yakini dan ucapkan setiap hari. Anak-anak saya nggak akan percaya tentang firman Tuhan yang saya sebut kalau saya tidak menghidupinya. Saya dan istri dalam pergumulan kami, dalam segala dinamika rumah tangga kami tetap harus memunculkan sisi apa adanya kami sebagai manusia. Terlebih kami sebagai orang tua di depan anak-anak. Artinya kami ini bukan malaikat. Kami ini orang tua yang tidak luput dari kesalahan. Saya pernah bahkan sering meminta maaf kepada anak-anak saya tentang kekeliruan saya berbahasa. Ketika saya membentak mereka, baik itu secara sengaja maupun tidak, dan saat itu hati saya dilembutkan Tuhan. Sekejap itu juga Tuhan bilang, kamu salah, Coki. Kemudian saya pelankan nada saya, tapi saya lihat wajah anak-anak saya sudah sedih gitu. Maka saya tidak akan menolak untuk mendorong langkah kaki saya untuk meluk mereka, untuk datengin mereka. Saya tidak akan membantah teguran Roh Kudus di hati saya untuk tidak minta maaf sama anak-anak saya. Dari situ, dari tindakan sederhana kayak gitu, mereka tahu bahwa aku ini cinta Tuhan. Walk the talk. Jadi selain daripada Bapak Ibu ajak mereka berdoa, duduk bareng, ceritakan kisah-kisah Alkitab, baca firman bareng, atau saya dan istri merenungkan firman Tuhan bersama di depan anak-anak. Kami berdiskusi tentang pelayanan kami di depan anak-anak supaya mereka dengar kesaksian kami. Selain itu semua, walk the talk. Termasuk prinsip menjaga perasaan mereka. Baru anak-anak percaya dan mengikuti untuk taat dan setia sama Tuhan di setiap fase hidup mereka. Anak-anak saya kan 10 tahun, 6 tahun, dan 6 bulan. Yang baru belajar firman Tuhan kan 10 tahun dan 6 tahun ini. Di fase mereka, ya begitulah cara mereka belajar firman Tuhan. Doa, baca firman, dengar kesaksian, dengar cerita Alkitab dalam buku kartun mereka. Tapi mereka lihat mama papanya, oh meskipun mama papa pernah argumentasi, pernah juga berantem di depan mereka, tapi mama papa akur lagi, pelukan lagi, dan meluk mereka juga. Nah itu ingar sosum tulodonya Bapak Ibu. Memimpin dengan teladan dari depan. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Luar biasa untuk tipsnya nih, walk the talk. Ya, walk the talk. Bang Coki, satu pertanyaan terakhir ini kami coba rangkumkan ya. Ada beberapa pertanyaan yang ada mirip-mirip. Kalau lihat dalam dunia profesional, saya juga merasakan ya ketika mungkin lihat Bang Coki lagi MC, itu seperti pesannya kuat. Entah itu yang di MC-in anak Tuhan, yang cinta Tuhan atau enggak. Pokoknya firman Tuhan masuk tuh. Apapun masuk ke dalam. Nah ini ada pertanyaan. Dalam dunia profesional pun kalau lihat juga aktif ya Bang Coki di dunia militer ya kalau dilihat ya. Dan itu kan nggak semuanya orang-orang Kristen ya, orang mengenal Tuhan, tapi semuanya Bang Coki itu all out dan semuanya ngalir aja tuh. Firman Tuhan ngalir ke mereka. Nah, bagaimana sih cara menghidupinya? Kalau tadi ke dalam keluarga, sekarang keluar dan bisa terus merelatekan firman itu ke semua orang walaupun nggak seperti hari ini ya. Semua ayat itu keluar dan menguatkan kami semua. Silakan Bang. Terima kasih Pak Hadi.
Itu pertanyaannya. Suatu pengalaman bagi saya untuk mengenal kasih Tuhan ya Pak Hadi. Ini satu poin ya, satu poin bahwa hidup saya dimenangkan karena Tuhan memanggil. Dan saya meresponi ketika Tuhan memanggil. Dari saya SMP, SMA, di tengah pergumulan keluarga saya, papa saya yang tidak punya pekerjaan tetap selama lebih dari 20 tahun, ibu saya yang harus jadi tulang punggung keluarga, bangkrut tahun 98, tahun 99 saya bisa kuliah, dari aset yang dijual, saya putus kuliah semester 4 karena tidak ada biaya, hijrah ke Jakarta, cari kerja, jadi wartawan, gaji 1,6 juta tahun 2002. Belum naik gaji dalam 1 tahun, papa saya dipanggil Tuhan, meninggal. Terpuruk, sakit liver, masuk rumah sakit, tabungan habis, mulai lagi karir saya dari nol, dan lain sebagainya. Saudara bisa cek nanti kesaksian saya ada di YouTube. Saya nggak tahu siapa yang merangkum itu, saya nggak ngerti. Saya berterima kasih Tuhan pakai orang seperti itu. Kalau YouTube channel saya mah isinya hiburan, yang coki-talkie itu, tapi nggak ada kesaksian saya di situ karena itu saluran hiburan. Tapi ada orang lain yang menulis tentang saya, merekam. Silahkan nanti dibaca di sana. Dari semua pengalaman itu, Pak Hadi, saya seperti merangkumnya. Dan semua ada di sini. Dan di sini direkam. Termasuk perjumpaan saya dengan Tuhan. Yang mendorong hati saya, setiap ketemu orang, siapapun dia, apapun agamanya, apapun latar belakang dia, di dunia apapun dia menjadi ahli di bidangnya. Saya berusaha untuk menunjukkan kesopanan dan kesantunan. Saya nggak jaim. Bukan jaim karena saya presenter, saya pernah dapat penghargaan, orang tahu saya dikenal massa, bukan karena itu. Tapi dalam hati saya tahu persis dan diingatkan Tuhan bahwa saya ini hidup oleh anugerahnya. Jadi yang keluar itu ya harus santun, harus sopan. Itu prinsip hubungan sosial aja sih sebenarnya. Makanya orang menerima saya secara nilai universal. Di bidang-bidang yang tadi Pak Hadi bilang. Dan itu betul. Memang itu keaktifan saya. Disitulah saya melayani. Di bidang rohani, pelayanan ini. Di bidang public speaking, sekolah public speaking kami. Di dunia hiburan, entertainment. Di dunia kepemerintahan, dunia militer. Sepertinya teman-teman sudah tahu saya gitu. Rekan-rekan itu meskipun baru lihat potongan saya, kayaknya mereka udah dengar saya. Tapi untuk membuktikan bahwa apa yang mereka untuk membuktikan apa yang mereka dengar yang positif tentang saya, maka saya harus jadi kebenaran itu sendiri ketika tampil di depan mereka, bukankah begitu? Jadi untuk Bapak Ibu, tanpa bermaksud menceramahi karena saya nggak berhak, saya tahu diri. Kalau Bapak Ibu mau menampilkan kasih-Nya Tuhan, saudara harus jadi orang yang real, not a fake person. Jadi orang yang real, yang nyata, yang memang dirinya Anda gitu. Melalui pengalaman-pengalaman hidupmu itu, yang ujung-ujungnya diremas, diperas menjadi anugerahnya Tuhan dalam hidupku. Gitu. Karena aku selalu bersyukur Pak Hadi bahwa tanpa Tuhan kehidupanku akan berbeda hari ini. Dan tanpa Tuhan aku nggak akan ketemu mereka. Mereka itu yang tadi Bapak sebut itu. Tanpa Tuhan aku nggak akan ketemu Pak Sutri di Gereja Metodis ini. So aku bersyukur sekali lagi dan berterima kasih. Untuk itulah aku berusaha membawakan diri dengan yang terbaik. Amin. Oke, luar biasa ya, Bang Coki, luar biasa. Amin. Kita akan segera menutup ya sesi sharing hari ini, tapi sebelumnya Bang Coki izinkan kami untuk berfoto bersama dengan seluruh
Pak Sutri, dan nanti ada closing statement ya dari Bang Coki kepada kita semua ya. Sure. Closing statementnya boleh dalam bentuk pujian, mungkin setengah bait, satu album dan sebagainya. Tapi sebelumnya yuk teman-teman boleh open kamera dulu. Ya boleh. Ayo kita. Ya, secara virtual kita bertemu dengan Bang Coki dan luar biasa hari ini kita semua pasti diberkati Tuhan. Amin. Nanti minta Bro Kevin atau Bro George untuk boleh mengambil foto kita. Ya. Baiklah, kita masuk sesi foto ya. Oke, sebentar. Di tempat saya ada 5 page ya. Jadi saya mulai dari halaman pertama. Oke, bersabar ya teman-teman di halaman belakang. Tetap tampilkan muka yang senyuman yang paling ceria ya, dan boleh dibuka kameranya. Oke, saya mulai dari halaman pertama ya. 1, 2, 3. Lanjut halaman 2. Sebentar ya. Terus begitu ya. Terus gitu ya. Ya, tahan teman-teman. Tahan sebentar ya. Lanjut bentar. Oke. 1, 2, 3. Lanjut lagi. Kesehatan, prokes. Prokes ya, itu namanya prokes, jangan lupa. 1, 2, 3. Halaman 4, 1, 2, 3. Dan halaman terakhir. Ya, thank you. Oke, thank you Bro Kevin sama Sis Lady. Ya, Bang Coki boleh dong closing statement buat kita semua untuk Pak Sutri Gemi Manuel, dan hari ini ulang tahun yang ke-27 juga. Silakan. Oh, hari ini ulang tahun rupanya. Yes. Betul. Bang. Ya. Kok saya nggak dibilangin ada yang ulang tahun? Memang sengaja mau bilangnya di terakhir. Oh enggak, maksudnya kalau dikasih tahu ada yang ulang tahun kan saya minta traktir. Benar juga ya. Emang yang keberapa tadi, Pak? Yang ke-21 ya? 27. Oh, 27 tahun. Ya ampun. Iya, 27. Cuma beda setahun sama saya 26 tahun ini. Ya. Oke. Saya mohon izin untuk menutup sesi firman Tuhan malam hari ini dengan menyanyikan satu pujian tanpa alat musik ya, nggak apa-apa ya. Oh, nyanyi. Kalau di rumah saya pelayanannya ada sepupu saya yang memang biasa mendampingi, ada piano, aduh enak sekali. Tapi okay. Namanya pujian buat Tuhan. Oke, dan saya akan nyanyikan ini secara singkat supaya Bapak Ibu ingat. Semua firman-Nya, tujuannya saya menyanyikan pujian untuk Tuhan ini adalah supaya Bapak Ibu ingat. Firman yang tadi telah disampaikan, dibungkus dalam pujian ini, dan intisari dari pujian ini adalah mengingat kebaikan Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau?
selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Saya mau sampaikan pada Bapak Ibu bahwa sampai kapanpun saudara nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Sampai kapanpun. I don't care whether you are a wealthy person or not, Anda orang kaya atau bukan, saya bicara dengan taipan sekalipun, saya mau sampaikan Anda nggak bisa bayar kebaikan Tuhan sampai kapanpun. Jadi lakukan aja kewajibanmu sesuai dengan prinsip ajaran firman Tuhan, dan usahakanlah untuk mencicil kebaikannya dengan puji dan sembahnya. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat ulang tahun Pak Sutri, Gereja Metodis Immanuel ke-27. Amin. Terima kasih Bang Coki, luar biasa untuk firman yang disampaikan, sharing kebenaran, bahkan closing worship untuk kita semua, dan kami sangat dikuatkan pada hari ini. Kami persilakan kepada Pendeta Cingkesen untuk boleh, Pendeta John Lee, kami mohon maaf, dan John Lee boleh menyampaikan sedikit ucapan terima kasih kepada Bapak Coki Sitohang. Ya, Bang Coki, kami bersyukur kalau pada malam hari ini boleh bersama-sama dengan Bang Coki di ruang Zoom ini. Sungguh kami diberkati oleh Tuhan melalui sharing firman Tuhan, melalui kesaksian yang luar biasa, melalui puji-pujian yang sangat menyentuh hati. Terima kasih banyak untuk waktu yang sangat berharga yang Bang Coki punya, yang untuk diluangkan bagi kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dan kami juga berduka cita ya atas berpulangnya opung yang terkasih ke rumah Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan bagi Bang Coki dan keluarga besar. Kiranya Tuhan memberkati Bang dan berkati. Amin. Terima kasih Pak John Lee. Thank you, sir. Amin. Terima kasih pada Pendeta John Lee yang sudah menyampaikan ucapan terima kasih. Pendeta John Lee adalah gembala sidang kami, Pak Coki. Gembala sidang kami di Gereja Metodis. Terima kasih hambanya. Terima kasih hambanya.